Bu Risma, siapkan fisik dan mental kalau masuk belantara sarang penyamun. Kemarin lusa nonton berita di Kompas TV videonya. Ibu Risma kaget katanya mengetahui di Kemensos ada satu kegiatan saja nilai pagu anggarannya 1,3 triliun, yaitu kegiatan perbaikan data. Kaget ibu ini, akeh banget uangnya. Rupanya beliau belum tahu besaran total anggaran Kemensos di APBN setiap tahunnya. Bisa pingsan mungkin beliau saking kagetnya. Puluhan bahkan ratusan triliun, ibu, luar biasa ya. Uang itu semua, Bu, uang rakyat. Beliau ini kaget, mungkin karena membandingkannya dengan anggaran Pemkot Surabaya yang selalu ditayangkannya setiap tahun secara transparan di LKPP berupa RUP, Rencana Umum Pengadaan, antara 5-10 triliun. Dengan anggaran yang jauh lebih kecil dari Kemensos itu, beres itu semua urusan kota Surabaya yang notabene merupakan kota besar, termasuk urusan yang melegenda dan fenomenal, Doli. Tak ada Pemkot kota besar lain yang menayangkan RUP-nya setransparan Surabaya. Bahkan pemerintah Kota Bandung sebagai kota besar yang terkenal, tersohor, juga ibu kota provinsi besar, Provinsi Jawa Barat, RUP-nya hanya sebatas 2,5 triliun, tidak pernah lebih dalam 3 tahun terakhir ini. Hanya sebegitu transparansinya. Nah, demikian juga dengan Kemensos ini, termasuk kementerian yang harus diwaspadai. Seperti juga beberapa kementerian lainnya, karena setiap tahun RUP yang ditayangkan sangat sedikit. Malah ada kementerian pada tahun 2018 tayangan RUP-nya hanya 2 miliar. Kurang malah 2019 dan 2020-nya tidak lebih dari 10 miliar. Dibandingkan dengan RUP-nya satu SKPD kecamatan di Tangsel saja kalah jauh itu kementerian. Sungguh terlalu. Kemensos dalam 3 tahun terakhir ini setiap tahunnya RUP-nya tidak lebih dari 0,5 triliun. Namun sekecil itu tayangannya masih lebih unggul dari Kemenkop UKM yang dalam 3 tahun terakhir ini tertingginya hanya 165 miliar. Sungguh memprihatinkan selevel kementerian seperti itu. Padahal pagu anggarannya di APBN sangat banyak, apalagi tahun ini terkait recovery COVID luar biasa banyak untuk 2 kementerian tersebut. Ada apa? Kenapa seperti menyembunyikan RUP? Pantas saja Bupati Bolaang Mongondo Timur ngamuk-ngamuk. Di Perpres pengadaan barang jasa jelas bahwa RUP harus ditayangkan di LKPP. Semua Perpres itu baik yang terbaru nomor 16 tahun 2018 maupun Perpres sebelumnya jelas memerintahkan hal itu. Tidak menayangkan dan dilakukan berulang-ulang bisa dinilai melakukan pembangkangan. Masa seorang menteri membangkang? Tidak mungkin kan? Maka kembali ke pertanyaan, ada maksud apa? Inilah seharusnya KPK waspadai.
juga LKPP sendiri. Tidak menayangkan RUP itu sudah merupakan indikasi ada rencana melakukan penyimpangan ke arah yang tidak baik. Harusnya LKPP menegur dan KPK monitor serta memperingatkan. Jangan menunggu sampai terjadi korupsi. Disinilah fungsi bidang pencegahan KPK, yaitu salah satunya memonitor semua instrumen pengawasan dan pengendalian yang ada. RUP ini merupakan satu instrumen wasdal seperti LHKPN dan lainnya. Andai kata Kemensos dari awal dimonitor RUP-nya oleh KPK dan kemudian ditegur, ada kemungkinan pembegalan anggaran bansos tidak terjadi. Namun sudah terjadi. Hanya mohon selanjutnya KPK juga LKPP monitor semua semua RUP dari seluruh lembaga pemerintah yang membandel ditegur saja dan tembuskan kepada Bapak Presiden. Kalau begitu saja tidak mampu, sebaiknya bidang pencegahan KPK diganti pimpinannya. Untuk 2021, Kemensos pasti akan menayangkan semua RUP-nya sesuai dengan anggarannya. Karena menterinya seorang yang berintegritas tinggi, kredibel, kapabel, dan terbiasa mengelola anggaran secara efisien dan efektif. Namun, disinilah konflik internal Kemensos akan terjadi, sebuah pekerjaan rumah yang berat. Karena semua dirjen, irjen, sekjen, dan para petinggi pejabat lainnya yang menjabat selama ini terbiasa menyembunyikan RUP. Sebaiknya beliau harus sesegera mungkin membereskan PR-nya dan menyiapkan pasukan yang bisa satu visi, satu misi seiring sejalan. Bahaya mengancam kalau dalam satu organisasi tidak satu visi, tidak satu misi, bisa dibegal oleh penyamun saat masuk belantara. Di eksternal pun, yakni di kabinet, kemungkinan akan terjadi situasi barak dalam sekam. Mengapa? Yaitu ada beberapa kementerian selama ini pun seperti menyembunyikan RUP. Seseorang yang berintegritas tinggi dan kredibel pasti suka tidak suka akan mengusik yang lain karena akan membawa perubahan di lingkungannya. Tata cara pengelolaan anggaran dan menjalankannya secara transparan, efektif, dan efisien akan membuat gerah kementerian lainnya. Inilah kejelian Bapak Presiden kita menambah Sri Kandi di jajaran kabinetnya untuk berduet dengan Ibu Sri Mulyani menanggulangi permasalahan sosial akibat pandemi. Mungkin akan lebih baik lagi kalau Bapak Sandiaga Uno di Kementerian Koperasi dan UKM. Sesuai latar belakang beliau OKOC, terlalu terbatas geraknya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Demikian saja komentar seputar kagetnya Ibu Risma. Apabila Anda cinta NKRI dan ingin korupsi habis dari Republik tercinta ini, mohon subscribe dan sebarkan video-video anti korupsi ini. Terima kasih.